Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk jemaat ini. Nah, saudara-saudara, beberapa minggu ini kita melihat satu topik, yaitu topik mengenai penginjilan. Kenapa kita mengangkat topik ini? Karena di tahun ini di gereja kita, bukan hanya gereja Indonesia, tetapi juga ada gereja bahasa Inggris, ada gereja Mandarin, Korea, dan lain sebagainya. Kita mengangkat memang tema ini, karena kita melihat bahwa inilah yang menjadi tujuan kita. Dan juga nanti tidak lama lagi kita akan ada yang namanya Indo Day yang nanti akan diumumkan lebih lanjut, yaitu sebuah tempat atau sebuah acara di mana kita bisa mengundang orang-orang untuk bukan hanya mengenal budaya Indonesia, tetapi juga untuk mengenal mengenai siapa Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, tadi kita sudah baca dari Kisah Para Rasul pasal 17, tolong dibuka terus, jangan ditutup dulu. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami baca dan sebentar lagi kami akan renungkan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah kiranya Tuhan waktu ini menjadi waktu yang spesial di mana kami boleh mendengar suara Tuhan dan kami boleh mendengar maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh sekali lagi mengenal siapa Engkau, mengenal siapa Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan juga mengenal bagaimana diri kami memerlukan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Udah direkam ya? Udah mulai? Oke. Nah, kita akan mencoba untuk mengerti mengapa kita menginjili. Jadi hari ini kita akan topiknya mengapa. Kalau misalnya minggu lalu kita bicara mengenai apa itu Injil, minggu ini ialah kita akan mencoba melihat mengapa kita harus menginjili. Minggu lalu kita belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-15, mengapa saudara-saudara, yaitu apa itu Injil, apa itu Injil dari 1 Korintus 15, dan hari ini kita akan melihat dari Kisah Para Rasul 17, yaitu mengapa kita menginjili. Kalau dipikir-pikir memang, buat apa saudara-saudara kita menginjili? Betul nggak? Kalau misalnya banyak orang berpikir, orang Kristen udah banyak kok, apalagi di Australia di sini. Orang Kristen banyak, buat apa saya menginjili? Terutama saudara-saudara, ketika kita hidup di negara yang individualistik seperti sekarang ini, tentunya bertanya, buat apa berita Injil itu perlu didengar oleh orang-orang yang belum pernah dengar? Begitu loh. Ya. Jadi kenapa orang yang belum pernah dengar harus mendengar berita Injil? Apa pentingnya saudara-saudara? Kenapa saya harus peduli kepada orang lain, kalau misalnya orang lain belum pernah mendengar berita Injil? Terutama saudara-saudara, ada begitu banyak mungkin orang yang dekat dengan kita, yang ada di sekitar kita, yang mana kita berpikir orang-orang itu pun juga harus mendengar berita Injil terlebih dahulu, sebelum saya bicara berita Injil kepada teman saya, kepada tetangga saya, kepada teman sekerja saya, dan seterusnya. Mungkin masih ada orang tua kita yang belum mengenal Yesus Kristus. Mungkin ada adik kita, ada kakak kita, ada saudara kita yang belum mengenal Yesus Kristus. Apalagi sekarang, saudara-saudara, dengan demand pekerjaan yang begitu banyak, begitu besar, sehingga untuk saya berpikir mengenai berita Injil dan bagaimana saya berpikir untuk menyebarkan berita Injil, itu adalah sesuatu yang mungkin nggak masuk hitungan. Karena saya sudah cukup sibuk, hidup saya sudah cukup padat, dan saya sudah cukup dengan hal-hal yang menguras tenaga, waktu, pikiran, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Mengapa kita perlu menginjili? Ada 3 hal yang akan kita lihat ya. Yang pertama, saudara-saudara, ada di slide. Mengapa kita perlu menginjili, saudara-saudara?
Ya, alasan yang pertama ialah kita rindu agar banyak orang menjadi penyembah Allah. Nah, saudara-saudara, tadi saya minta untuk saudara jangan tutup dulu dari Kisah Para Rasul, karena kita akan melihat lagi dari Kisah Para Rasul pasal 17 mengenai cerita Paulus di Athena. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. Kalau misalnya saudara sudah temukan ayatnya yang ke-16, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semuanya? 1, 2, 3. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Jadi Paulus pada waktu itu memang datang ke kota ini untuk melakukan penginjilan. Dia adalah orang Yahudi yang dipanggil untuk menginjili atau mengabarkan kabar sukacita kepada orang-orang non-Yahudi. Dan gak banyak saudara-saudara yang melakukan hal seperti ini. Tetapi perhatikan, apa yang menjadi sikap hatinya ketika dia melihat mereka menyembah patung-patung berhala. Patung-patung itu pasti ada untuk disembah ya, betul gak? Kalau enggak buat apa gitu, ada patung-patung. Biasanya patung-patung itu untuk disembah atau untuk dilihat, tetapi untuk sesuatu yang di-adore, saudara-saudara. Maka apa dikatakan? Sedihlah hatinya. Ya, bahasa Indonesia sebut sedihlah hatinya. Di ESV, bahasa Inggris disebut his heart was provoked. His heart was provoked. In the NIV dikatakan he was greatly distressed. Apa maksudnya saudara-saudara? Ini bukan hanya sekedar sedih loh. Bukan hanya sekedar sedih. Makanya saya coba explore bahasa lain, bahasa Inggris terutama. Tetapi dia terganggu hatinya. Terganggu hatinya. Ada sesuatu yang salah. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena dia tahu bahwa manusia, ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia itu diciptakan untuk menjadi penyembah Allah, worshipers daripada Allah. Jadi itulah yang menjadi tujuan daripada manusia diciptakan oleh Allah. Allah memanggil manusia untuk menjadi worshiper yang memuji, memuliakan Dia. Ingat gak ceritanya ketika Yesus pada waktu itu bertemu dengan perempuan Samaria di tepi sumur? Masih ingat ceritanya? Dari Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Dan di ayatnya yang ke-23 dikatakan di situ, tetapi saatnya akan datang, kata Yesus, dan sudah tiba sekarang, di ayat 23, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, saudara-saudara. Yesus katakan apa? Akan tiba saatnya dan sekarang sudah datang. Maksudnya apa? Di dalam kehadiran daripada Yesus, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus memanggil kita semua menjadi penyembah-penyembah Allah. Dia memanggil kita semua orang-orang yang percaya untuk menjadi true worshipers di dalam bahasa Inggris. True worshipers. Jadi kepercayaan ini, saudara-saudara, erat hubungannya dengan penyembahan. Kalau saudara percaya kepada sesuatu, sebetulnya saudara itu sedang menyembah sesuatu. Ngerti nggak? Jadi kalau saudara percaya misalnya bahwa telepon saudara itu adalah penyelesai masalah semuanya, saudara-saudara, maka sebetulnya pada saat itu saudara sedang menyembah telepon saudara. Kepercayaan itu erat hubungannya dengan penyembahan. Menyembah sesuatu berarti dia percaya kepada sesuatu. Dan Allah memanggil kita semua untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Dan ini yang tidak terjadi di kota Athena ketika Paulus pada waktu itu datang. Mereka menyembah ilah-ilah lain, dikatakan di sini. Dan waktu itu Paulus hatinya terganggu. Dia terganggu, hatinya terganggu, dan pada waktu itu ada masalah yang terjadi di dalam hatinya. Pertanyaannya ialah, apakah hati kita terganggu ketika kita melihat saudara, teman kita, teman sekerja kita, itu adalah orang-orang yang gak kenal Tuhan? Apakah hati kita terganggu? Tapi saudara bilang kepada saya, Pastor Kian, tunggu, mereka itu orangnya baik-baik loh.
Walaupun mereka nggak pergi ke gereja, tapi mereka itu baik-baik. Bahkan lebih baik daripada orang yang di gereja. Begitu ya. Lebih baik loh daripada orang di gereja. Gimana saudara-saudara? Mereka itu lebih baik. Gimana dong? Apakah hati kita terganggu ketika kita melihat bahwa orang tidak menyembah Allah yang kita sembah? Dan ini menuntut kita untuk kita mengerti siapa kita dan apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Manusia diciptakan, saudara-saudara, untuk menjadi penyembah Allah. Manusia diciptakan untuk memuliakan Dia, untuk menikmati Dia, untuk menikmati Allah. Dan ini mengharuskan kita untuk kita menjadi penyembahnya. Dan kita tidak mungkin menjadi penyembah Allah kalau misalnya tanpa Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita. Apakah kita tahu? Kalau kita diciptakan untuk itu. Dan kalau kita tahu, apakah kita sudah melakukan hal itu untuk orang lain? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara-saudara, kalau tadi berhubungan dengan Allah, sekarang berhubungan dengan sesama, saudara-saudara, yaitu mengasihi yang terhilang. Dan semuanya ini ialah karena kasih. Kasih itulah saudara-saudara yang pada akhirnya menggerakkan kita. Ya. Penginjilan itu sekali lagi harus digerakkan akan bagaimana kita mengerti kasih Kristus dan kita mengalami kasih Kristus. Penginjilan itu bukan program. Kalau program, saudara bisa masukin ke komputer, terus kemudian si robot atau si komputer itu melakukan apa yang saudara mau, begitu loh. Itu yang namanya program. Tetapi penginjilan itu bukan program, bukan sesuatu yang diprogram di dalam kehidupan kita dan kita melakukannya. No. Penginjilan itu seharusnya itu adalah dari hati, saudara-saudara. Hati saudara tergerak dan saudara mengabarkan kabar Injil kepada orang lain. Paulus mengatakan di 2 Korintus 5 ayat 14, ada di slide. Dia katakan sebab kasih Kristus itu menguasai kami. Dia katakan, kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kenapa Paulus melakukan proyek atau pekerjaan penginjilan ini, perjalanan misi kepada orang-orang kafir? Dia ini orang Yahudi loh, orang yang kelasnya lain dengan orang kafir, tetapi dia mau rela meninggalkan segala hormatnya, meninggalkan semuanya untuk pergi kepada orang-orang kafir. Dan sekarang yang dulunya dia menjadi penganiaya gereja, sekarang dia menjadi pembangun gereja. Kenapa dia bisa melakukan hal itu? Semua adalah karena kasih Kristus yang menguasai dia. Kasih Kristus yang menguasai dia. Sehingga dia dapat memberitakan bahwa satu orang telah mati bagi banyak orang. Kasih itulah saudara-saudara yang harusnya membuat kita memiliki compassion, memiliki belas kasihan. Kasih itulah saudara-saudara yang juga menggerakkan Kristus memiliki belas kasihan di Matius pasal yang ke-9. Maka tergeraklah hatinya pada waktu itu ketika dia melihat banyak domba tanpa gembala, yang berarti kematian, saudara-saudara. Dan ketika kita melihat ada orang lain yang punya kebutuhan yang paling mendesak tersebut, saudara-saudara, maka kita pun juga mau memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Kalau ada orang lain lapar, saudara punya makanan, saudara akan kasih, bukan? Betul nggak? Apalagi kalau misalnya makanannya lebih mungkin. Kalau misalnya orang lain nggak punya pakaian, saudara punya pakaian ekstra, lagi udara dingin ini, saudara akan kasih nggak kepada dia? Saudara akan kasih. Oke? Ketika saudara mungkin mempunyai sesuatu yang lebih, saudara-saudara, saudara akan berikan. Kita ini punya sesuatu yang telah memerdekakan kita dari kematian kekal, saudara-saudara. Dari hukuman kekal. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita bagikan. Karena sekali lagi ada begitu banyak orang yang gak kenal siapa Yesus, yang membutuhkan kebenaran yang memerdekakan mereka, saudara-saudara. Coba pikirkan, kita semua adalah orang-orang yang sudah dikasihi oleh Allah. Dan Yohanes mengajak kita untuk memikirkan ini di 1 Yohanes 3 ayat 1 ayat di belakang. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Jadi kalau misalnya kita gak pernah tahu mengenai kasih itu, coba renungkan kasih itu.
betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Dan kalau kita tahu begitu besar kasihnya, maka mau nggak mau saudara-saudara, kita akan mengasihi orang lain dengan kasih yang Allah sudah berikan kepada kita. Luar biasa ya. Ini semuanya berhubungan dengan bagaimana kita mengerti kasih Allah itu, saudara-saudara. Berita Injil keselamatan itu adalah sesuatu yang harus diberikan dengan kasih, bukan karena program, bukan karena kita melakukan program, maka kita menginjili. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, saudara-saudara, kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk taat kepada firman. Yesus memerintahkan pada murid-muridnya, ini perintah loh ya, bukan saran. Perintah kepada murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Petrus juga berkata kepada semua orang Kristen di 1 Petrus 3, ada juga saudara-saudara di slide di belakang, dan dia katakan bahwa apa? Siap sedialah untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan itu. Jadi Petrus katakan, jelaskan bahwa orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan harus siap untuk memberikan pertanggungan jawab kepada orang-orang yang menanyakan hal itu kepada kita. Apakah kita sudah mentaatinya, saudara-saudara? Ketika orang tanya kepada kita, siapa sih Tuhan Yesus? Apakah kita sudah siap untuk bisa menjawab siapa Tuhan Yesus? Kalau orang tanya, kenapa pergi ke gereja? Ya, apakah kita sudah siap, saudara-saudara, untuk menjawab kenapa kita pergi ke gereja? Ketika orang-orang tanya mungkin, kenapa kamu mengambil perjamuan kudus 1 bulan 1 kali yang sebentar lagi kita akan rayakan? Saudara-saudara, saudara udah siap belum untuk menjawabnya? Jadi 3 hal itu. 3 hal itu yang membuat kenapa kita menginjili. Tetapi bukan hanya itu, saudara-saudara. Kalau kita hanya berpikir bahwa oke, saya harus menginjili ya, karena ini adalah untuk orang lain, boleh dikatakan. Untuk orang lain, supaya orang lain menjadi penyembah Bapa, supaya orang lain kita bisa berikan kasih Kristus dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi yang luar biasa ialah bahwa penginjilan ini itu memberikan benefit bagi kita, saudara-saudara. Bagi kita loh. Jadi kalau misalnya saudara melakukan penginjilan, saudara itu sebetulnya mendapatkan sebuah benefit, sebuah keuntungan. Dan ini adalah sesuatu yang gak bisa, saudara-saudara, dan saudara pikir bahwa wah, kalau misalnya benefit itu berarti saya untung begitu, seperti apa untung yang saya miliki? Ada beberapa saudara-saudara yang saya kepingin jelaskan kepada saudara. Yang pertama, dengan cepat saja, penginjilan membantu kita membuat berita Injil menjadi pusat kehidupan pribadi kita dan kehidupan gereja kita. Oke? Injil itu harus menjadi pusat dan landasan dari kepercayaan kita secara pribadi maupun juga secara kolektif. Injil itulah yang harus menjadi pusat daripada pemberitaan kita. Kenapa gereja itu berkumpul? Ialah karena apa? Karena gereja itu memberitakan Injil. Begitu. Jadi jangan pikir bahwa saya sudah percaya, saya nggak perlu Injil lagi. Tetapi ketika saya datang bersama-sama dengan semua orang, saya melihat bagaimana Injil itu menjadi pusat daripada apa yang saya bicarakan atau yang kita lakukan sebagai gereja, dan Injil itulah yang sebetulnya kita khotbahkan, saudara-saudara. Filipi 1 ayat 6, Rasul Paulus mengatakan bahwa akan hal ini aku yakin, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi ketika kita memulai dengan pekerjaan Injil, maka saudara-saudara, Yesus Kristus yang akan menyelesaikan semuanya itu. Yesus Kristus yang akan menyelesaikan semuanya itu. Ketika kita membuat Injil menjadi pusat kekuatan kita, saudara-saudara. Dan yang luar biasa, ialah bahwa si jahat, si setan, itu tidak akan berhenti diam ketika kita memusatkan diri kita di dalam Injil, menjadi pusat daripada kehidupan kita. Tetapi satu hal yang dapat kita lakukan, yaitu untuk kita terus membiarkan Injil
bisa diberitakan. Gereja yang tidak memberitakan Injil pada akhirnya menjadi gereja yang mati. Menjadi gereja yang pada akhirnya tidak bertumbuh. Karena apa? Karena tidak ada saudara-saudara orang yang datang mengerti Injil dan juga membawa Injil keluar. Yang kedua, saudara-saudara, ini bukan hanya yang pertama-tama tadi kita lihat Injil itu memberikan kepada kita benefit untuk membuat Injil sendiri menjadi pusat kehidupan pribadi dan gereja kita, tetapi penginjilan itu memperdalam pengertian kita akan dasar-dasar kebenaran di dalam firman. Coba sekali lagi saudara bayangkan, ketika saudara ditanya, ada nggak yang pernah nanya kepada saudara dan tanya, kenapa Yesus itu Tuhan? Kenapa kita panggil Yesus itu Tuhan? Muhammad nggak pernah dipanggil Tuhan, Buddha nggak pernah dipanggil Tuhan. Kenapa kita panggil Yesus itu Tuhan? Saudara bisa nggak jelaskan? Kenapa kita panggil Yesus itu Tuhan? Kenapa manusia itu berdosa? Saudara bisa jelaskan nggak? Oke? Kenapa Allah itu kudus ketika ada dosa di dalam dunia, saudara-saudara? Kenapa ada orang Kristen yang suatu ketika tidak lagi percaya atau pergi ke gereja? Ini semua membutuhkan kita untuk melihat kembali secara dasar kepada doktrin-doktrin yang dasar, pengajaran-pengajaran yang dasar, saudara-saudara. Filemon 1 ayat 6 mengatakan, dan aku berdoa, ada di layar, dia katakan, aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi ketika kita melakukan penginjilan itu sebetulnya melatih kita untuk kita bisa memformulasi jawaban kepada orang-orang yang menanyakan mengenai kenapa kita percaya A atau kenapa kita percaya B. Begitu loh. Jadi sekali lagi ini adalah sesuatu yang berguna buat kita. Mengerti sesuatu dan menjelaskan sesuatu dengan cara yang sederhana kepada orang lain, saudara-saudara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya ada satu pengalaman ketika saya menginjili, saudara-saudara, yaitu ketika orang tanya kepada saya, kenapa kita percaya kepada Allah Tritunggal? Apakah itu berarti kita percaya kepada 3 Allah? Saudara gimana jawabnya? Itu membutuhkan loh kita, untuk kita berpikir, kenapa kita percaya kepada Allah Tritunggal? Apakah itu berarti kita percaya kepada 3 Allah? Atau kita percaya kepada 1 Allah di dalam 3 pribadi? Oke? Itu adalah sebuah pertanyaan yang fair menurut saya. Dan itu sering sekali ditanyakan oleh orang-orang, saudara-saudara. Oleh karena itu, ini akan memperkokoh iman kita. Yang ketiga, saudara-saudara, penginjilan yang benar itu akan membangun kasih kita pada Allah dan sesama. Penginjilan yang benar akan membangun kasih kita kepada Allah dan sesama. Jadi kita itu dipanggil untuk mengasihi Allah. Tetapi bukan hanya mengasihi Allah, tetapi membagikan Injil itu kepada orang lain. Karena Injil itu adalah kasih Allah. Dan yang membuat kasih kita kepada Allah semakin besar, itu ialah ketika kita membagikan kasih itu kepada orang lain, saudara-saudara. Ya. Jadi bukannya kasihnya makin lama makin berkurang ya, ketika kita membagikan itu kepada orang lain, tetapi justru kasihnya itu akan makin banyak, saudara-saudara. Ketika kita membuat berita Injil sukacita itu boleh dimengerti oleh begitu banyak orang, lebih banyak orang, maka kita juga bisa mengerti, saudara-saudara, apa artinya pengampunan dan kebebasan dari dosa. Dan pengalaman ini, saudara-saudara, saya yakin akan mengingatkan kita bahwa Allah itu sebetulnya adalah Allah yang sangat powerful sekali. Dia sangat luar biasa kuat sekali. Karena apa? Karena dia menyelamatkan saya ketika saya tidak layak untuk diselamatkan, dan saya bisa memperoleh berita sukacita. Ketika kita mengatakan hal itu kepada orang lain, kita diingatkan betapa sebetulnya kita adalah orang-orang yang gak layak. Ketika kita diingatkan bahwa ada orang-orang yang kita injili, yang pada akhirnya tidak mau menerima Injil, bahkan menolak Injil, kita diingatkan betapa kita adalah orang-orang yang luar biasa telah dipilih oleh Allah, untuk dipanggil oleh Allah, ada di dalam kerajaannya, saudara-saudara. Oleh karena itu kita mau gak mau akan bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa ya pekerjaan Injil ini. Ketika ada orang tolak, mengingatkan kita. Ketika ada orang menerima, kita bersyukur, saudara-saudara, di dalam pekerjaan Injil itu. Karena bukan karena kita, itu adalah karena Allah dan Roh-Nya yang bekerja di dalam orang tersebut. Luar biasa, saudara-saudara. Yang keempat, penginjilan akan mengubah pikiran kita
Kalau setiap orang itu sudah diselamatkan, seringkali kita berpikir bahwa buat apa saya menginjili karena setiap orang itu pada akhirnya udah diselamatkan atau akan diselamatkan. Dan jangan pernah, saudara-saudara, kita pernah asumsi mengenai hal tersebut. Karena apa? Karena sekali lagi, tidak ada orang yang boleh dikatakan bisa diterima oleh Allah kecuali mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu jangan kita segan, jangan kita pernah awkward ketika kita menjelaskan dan mengabarkan berita Injil ini. Jangan pernah berasumsi. Jangan pernah berpikir bahwa kalau orang yang datang ke gereja itu pasti udah selamat. Begitu ya. Karena ada orang yang datang ke gereja yang belum pernah mengerti Injil secara seutuhnya. Ini bukan orang-orang yang selamat, saudara-saudara. Itu hanya orang-orang yang pergi ke gereja. Kita jangan pernah berasumsi. Yang kelima, saudara-saudara, penginjilan itu akan melahirkan sebuah persekusi yang pada akhirnya memperkuat gereja. Ini yang paling sulit untuk dikhotbahkan. Karena apa? Karena siapa yang mau punya persekusi, mengalami persekusi, penganiayaan. Ya enggak? Pasti semua orang kalau bisa enggak dianiaya, keluar dari tempat penganiayaan untuk bisa ada di tempat di mana mereka bisa free, bisa melakukan apa yang mereka mau, saudara-saudara. Tetapi luar biasa. Di Roma pasal 5, ada di screen saya rasa, di Roma pasal yang kelima, ayat 3-5. Kita akan baca bersama-sama ya. Sudah siap? Kita akan baca bersama-sama Roma 5, ayat 3-5. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan kita, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita harus siap loh saudara-saudara, karena ketika Injil diberitakan akan ada penganiayaan. Tapi Pastor Kian, kita kan tinggal di Australia, mana mungkin ada penganiayaan terhadap orang Kristen, begitu ya. Kalau kita tinggal di China, di Indonesia, mungkinlah kita sering dengar hal itu ya. Tetapi jangan salah saudara-saudara, ketika Injil diberitakan, pasti ada perlawanan, pasti ada penganiayaan, apapun itu bentuknya, apapun itu degree-nya. Siap nggak kita untuk menghadapi hal tersebut, saudara-saudara? Luar biasa di Kisah Para Rasul 5 ayat 41, ketika saya membaca kembali Kisah Para Rasul ya untuk mempersiapkan khotbah ini di pasal yang kelima, saudara-saudara, dikatakan di ayat 41. Saya rasa ada di screen juga. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa, saudara-saudara? Gembira. Karena apa? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus Kristus. Mereka gembira karena mereka dianiaya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tahu bahwa ketika mereka mengabarkan berita Injil, ini bukanlah sesuatu yang sepele, bukanlah sesuatu yang hanya sekedar kabar. Kalau misalnya di sini ada restoran enak, di sana ada restoran enak, tetapi ini adalah kabar sukacita yang perlu disampaikan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kenapa kita perlu menginjili? Mengapa kita menginjili? Saya harap saudara bisa jawab ya sekarang ya. Dan mudah-mudahan firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa, yang berbicara kepada kami, yang menegur kami, mengingatkan kami mengenai mengapa kami harus menginjili. Tuhan tolong ya Bapa,